Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, Son Channel. Pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas atau berbagai pengalaman atau sedikit kasih tutorial mengenai cara pembuatan minyak kelapa Menggunakan cara proses fermentasi ringan. Bagaimana cara pembuatannya? Simak video saya kali ini. Oke, tidak usah berlama-lama, saya kasih tunjuk karena kemarin ada sedikit kesalahan teknis dalam pembuatannya, yaitu tumpah-tumpah, maka jadilah hanya sedikit dari dua gelundung atau 2 butir kelapa ya teman-teman. Ini minyak kelapanya yang kuning, ini bisa dipergunakan untuk menggoreng lauk pauk atau memasak, ini bisa digunakan. Atau untuk kodrotan campuran nanti ini bisa dikasih bumbu lagi supaya nanti makanan menjadi lebih enak. Kemudian ini yang bening hanya menjadi beberapa mili aja. Apabila kalian itu bikin sendiri tidak mungkin bening atau tidak mungkin sebening air putih seperti ini, nanti baunya kusem dan baunya tidak enak. Ini baunya harum teman-teman ya, baunya kelapa banget, masih kelapa banget dan harum. Nah, bagaimana cara supaya bening kayak gini? Gampang sekali, cukup didiemin aja, nanti bening sendiri kayak gini. Nah, ini endapannya yang kotor ini masih di bawah, nanti bisa disaring lagi supaya dapat bening. Intinya seperti proses fermentasi buah-buahan yang di konten saya sebelumnya ada fermentasi buah-buahan. Nah, ini seperti ini. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau ini ya tanpa ragi ya teman-teman, cuman hanya didiemin aja udah jadi kayak gini. Nah, apa saja manfaatnya dari VCO ini? Tentunya banyak sekali buat kesehatan atau kecantikan bagi wanita ya teman-teman. Kalian bisa searching di mesin pencarian untuk mendapatkan atau mengetahui manfaat-manfaat apa saja yang terkandung di dalam VCO. Nah, nanti salah satunya ada dari berbagai narasumber, ada yang percaya bermanfaat untuk imun kekebalan tubuh, tentunya untuk melawan virus yang sekarang sedang merajalela. Kemudian untuk dimanfaatkan untuk kecantikan. Bagaimana cara pembuatannya? Tonton sampai habis video saya kali ini. Oke, baiklah, langsung saja teman-teman. Di sini saya menyiapkan 2 buah butir kelapa yang sudah saya kupas seperti ini. Tentu saja yang sudah tua sekali kelapanya seperti ini. Kemudian saya menggunakan cutter untuk menghilangkan kulit coklatnya yang masih menempel. Sebetulnya tidak usah dibuang, coklatnya pun nggak masalah karena nantinya endapannya juga akan nggak berpengaruh itu sama kulitnya. Coklat ini nggak berpengaruh. Sebetulnya kayak gini langsung di haluskan atau diparut aja nggak masalah ya teman-teman. Tapi untuk yang kali ini saya mengupasnya seperti ini, supaya enak dilihat aja. Oke, kemudian setelah dikupas sampai bersih dan putih seperti ini penampakannya ya teman-teman. Kemudian selanjutnya langkah selanjutnya, step selanjutnya yaitu diparut atau dihaluskan. Bagi kalian yang tidak mau repot, nih tangan saya sampai kena parut ya. Kena ini tadi, kena cutternya ini tadi, bukan parutnya ini. Nah, bagi kalian yang tidak mau repot, kalian bisa membeli kelapa yang tua di pasar tradisional yang sudah lembut. Kalau kalian tidak mau repot menghaluskan kelapanya seperti ini. Nah, kalau bagi kalian pelaku bisnis atau mau mencoba menjualnya, memproduksi VCO atau minyak kelapa murni, ya langkah baiknya
prinsip ekonomi ya memang harus diparut seperti ini. Ada beberapa, ini saya sedikit bercerita, sedikit membacakan apa saja manfaat yang terkandung di dalam VCO ini. Untuk kesehatan ya, pertama yang saya bahas, jadi VCO ini atau Virginia Coconut Oil ini bisa digunakan untuk diet. Nah, bagi kalian para perempuan, nah ini seperti ini ya teman-teman yang sudah halus. Bagi kalian perempuan bisa menggunakan VCO ini untuk diet. Kemudian di dalam VCO ini mengandung polifenol untuk jantung. Manfaat minyak kelapa murni ini untuk bisa digunakan untuk mencegah terjadinya aterosklerosis, yaitu pengerasan dinding pembuluh darah akibat penumpukan plak lemak pada dinding pembuluh darah. Kemudian bisa mengurangi lemak jahat ya teman-teman. Minyak ini kan mengandung lemak, tetapi ini di dalam VCO ini mengandung lemak yang baik bagi kesehatan tubuh. Otomatis apabila ini dikonsumsi bisa mengurangi lemak jahat yang ada di dalam tubuh, mengurangi kolesterol total, lemak, dan apalagi ya, bisa meningkatkan lemak baik lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian bisa untuk diabetes. Nah, ini masyarakat Indonesia rata-rata bagi yang sudah berumur, yang penyakit yang sering dialami yaitu diabetes. Pada kasus diabetes tipe 2, minyak kelapa juga dipercaya mampu memperbaiki sensitivitas insulin ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti selengkapnya kalian bisa baca di mesin pencarian. Kemudian mengurangi resiko Alzheimer. Mengandung zat keton dalam minyak kelapa merupakan asal muasal perannya untuk kesehatan otak ya ini ya teman-teman. Zat ini sangat baik untuk menjaga fungsi otak saat tubuh memiliki kandungan glukosa yang lebih rendah. Jadi bisa untuk mencegah pikun ya teman-teman, kurang lebih, atau susah sukir alias susah mikir. Nah, ini bisa dikonsumsi minyak VCO atau minyak kelapa murni ini. Ini direndam air seperti ini ya teman-teman, kemudian didiamkan selama beberapa menit. Nanti untuk selanjutnya bisa kalian lihat. Nah, ini saya tutup seperti ini agar tidak terkontaminasi udara atau maupun debu-debu dari luar. Oke ya teman-teman. Kemudian yang selain untuk kesehatan bisa digunakan untuk kecantikan. Salah satunya mengobati jerawat, pelembab kulit. Untuk skrup, minyak kelapa ini digunakan sebagai skrup, bukan skrup motor ya teman-teman, atau skrup bengkel ya teman-teman, skrup tubuh untuk mengangkat sel kulit mati pada tubuh. Caranya campurkan setengah gelas minyak kelapa dengan setengah gelas air garam, kemudian gunakan campuran ini untuk skrup saat mandi. Ini berarti gimana ini ya, dioles-olesin atau gimana gitu. Kemudian menghilangkan noda hitam. Nah, ini yang ada kulitnya ada hitam-hitamnya bisa dikinclingkan, poles pakai minyak kelapa ini ya. Kemudian selanjutnya menghapus make up. Kemudian selanjutnya untuk kesehatan rambut. Nah, ini bisa dibalur-balurkan ke rambut yang mungkin rambutnya dinilai seperti gimana, nggak rapi atau kurang sehat, bercabang dan lain sebagainya. Kalian bisa menggunakan minyak kelapa ini ya teman-teman. Oke, lanjut ini prosesnya seperti ini. Setelah tadi direndam, kemudian siapkan kain halus yang bersih untuk memerasnya. Nah, ini diperas sampai betul-betul ini ya teman-teman, betul-betul
sari-sarinya sampai keluar gitu. Jadi Anda tidak perlu repot-repot. Untuk yang kalian yang jauh dari perkotaan, di desa-desa, kalian bisa membuatnya sendiri. Bahkan kalian juga kemungkinan bisa menjadikan ini sebagai mata pencarian tambahan atau uang tambahan kalian yang berada jauh di desa ya teman-teman. Kemudian ini diangkat. Semoga ini nanti bisa menginspirasi kalian, dan ini tidak bisa dianggap remeh ya teman-teman, peluang bisnis ini ya teman-teman, karena ini cenderung tidak mudah basi, lama pun dia bisa dipergunakan ya teman-teman. Apalagi bagi kalian yang tinggal di pedesaan yang masih banyak buah kelapanya itu, kelapa tua itu kalian bisa petik kemudian diolah menjadi seperti ini. Nah, nantinya minyak kelapanya yang seperti minyak goreng atau diperuntukkan untuk menggoreng itu juga mempunyai nilai ekonomi juga ya teman-teman. Kalian bisa buat resep bumbu kocrot itu dari minyak kelapa, karena itu kadar kolesterolnya bagaimanapun tetap lebih baik daripada minyak goreng yang dari sawit. Kalau minyak goreng yang dari sawit itu kadar lemaknya itu sangat tinggi sekali teman-teman ya. Nah, bagi kalian yang memiliki orang tua kemungkinan memiliki kolesterol tinggi, kalian bisa masak untuk orang tua apabila masakan tersebut harus menggoreng pakai minyak. Mulai sekarang ganti menggunakan minyak kelapa ini, setidaknya lebih mengurangi resiko kolesterol dibandingkan menggunakan minyak yang dari sawit, apalagi minyak goreng yang curah itu ya teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Ini diperas sampai segini ya teman-teman. Oke, nah ini kemudian ditutup seperti ini. Ampasnya ini bisa buat pakan ayam atau dimakan sendiri juga boleh lah. Oke, kalau doyan. Oke, baiklah, setelah seperti ini, penampakannya seperti ini, dimasukkan ke dalam toples seperti ini teman-teman ya, kemudian didiamkan lagi selama kurang lebih 1 jam lah, 1 jam sampai 3 jam didiamkan lagi. Kemudian nanti kadar airnya yang di bagian bawah ini dia akan terpisah ya teman-teman. Air sama nanti kadar airnya ini sama santannya yang paling kental ini nanti akan terpisah sendiri. Nah, pada saat itu kita buang airnya ya teman-teman. Kita cuma ambil santan yang kentalnya aja. Untuk selanjutnya nanti didiamkan lagi selama 1 hari atau proses fermentasi alami ya teman-teman, tanpa tambahan apapun. Oke, kurang lebih setelah beberapa jam seperti ini terpisah hanya sedikit sekali ya teman-teman, hanya sedikit sekali antara santan kentalnya dengan kadar airnya. Ini banyak kadar airnya. Nah, apabila sudah seperti ini nanti bisa dipisahkan menggunakan namanya ini sendok sop atau sendok sup atau apalah, pokoknya yang penting terpisah gitu aja teman-teman. Caranya sangat mudah sekali. Nanti apabila kalian di rumah mempraktekkan, dijamin langsung bisa. Mungkin
malasnya hanya karena aduh gak ada waktu gitu ya teman-teman. Oke, saya siapkan wadah satunya lagi untuk mengambil yang paling kental. Kemudian saya akan memisahkan kadar airnya menggunakan selang agar lebih mudah mengambil airnya. Oke, kalau apabila sudah seperti ini, saya akan masukkan selangnya untuk memisahkan airnya. Nah, apabila sudah terpisah airnya, nah ini kemudian saya tuangkan lagi ke dalam wadah yang lebih kecil santan kelapanya yang kental. Nih seperti ini tuh udah kelihatan bakal-bakal minyaknya ya teman-teman. Ini saya pisahkan ke dalam wadah, jadinya hanya tinggal sedikit. Karena ada juga sedikit insiden yang tadi kesenggol beberapa bagian ada yang tumpah, jadinya tinggal sedikit seperti ini, nggak apa-apa. Yang penting kalian nantinya prinsip-prinsip pembuatannya itu sudah paham, prinsip kalian juga bisa praktekin sendiri di rumah. Bagi kalian yang tidak pernah mengetahui cara pembuatannya ya teman-teman, atau juga bisa buat tambah ilmu atau tambah pengalaman kalian di rumah. Nah ini jadinya seperti ini. Kemudian jangan lupa diaduk satu arah ya teman-teman, diaduk satu arah seperti ini. Kembali ini arahnya, nggak apa-apa lah, pokoknya diaduk aja ya teman-teman. Nah ini diaduk seperti ini untuk nantinya bisa menjadi minyak kelapa. Oke, setelah saya diamkan lagi kurang lebih setengah jam, 30 menit. Nah ini masih terpisah lagi ya teman-teman antara air dan santannya. Ini didiamkan selama 30 menit aja ya teman-teman. Nanti soal kalau misalnya kelamaan nanti takutnya minyaknya itu udah keluar, kemudian ikut kebuang ya teman-teman. Nah ini diamkan 30 menit aja, nanti terpisah lagi. Nah ini saya sedot menggunakan pipet selang seperti ini untuk membuang kadar airnya. Ini saya lakukan 2 kali seperti ini karena diperuntukkan menghasilkan minyak yang bagus ya teman-teman, kualitasnya yang bagus, yang harum, dan kemudian nantinya itu bisa awet untuk disimpan lama VCO-nya ya teman-teman. Apabila tadi melakukannya hanya sekali, yang step pertama tadi didiamkan selama 1 jam tadi, kemudian tidak diulang seperti ini nanti minyak kelapanya itu kandungan airnya masih banyak dan cenderung tidak awet. Apabila saya lakukan 2 kali seperti ini, nanti hasil minyak kelapanya itu awet dan harum ya teman-teman. Kebanyakan orang hanya melakukan step pertama saja. Kalau saya melakukan 2 kali ya ini teman-teman, memang nanti hasilnya itu lebih sedikit, tetapi sangat bagus. Betul-betul minyaknya itu kualitasnya bagus, murninya juga bagus, juga kental, juga licin, kemudian wangi juga nanti hasilnya yang dihasilkan dengan cara 2 kali seperti ini. Nah kemudian setelah kadarnya habis seperti ini, kalian bisa tutup lagi untuk didiamkan selama 24 jam atau 1 hari 1 malam. Nanti
didiemin. Nanti setelah itu minyaknya bisa terlihat atau keluar ya teman-teman. Nanti minyaknya putih bersih gitu ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini, diamkan selama 1 hari penuh. Usahakan tutup rapat, kemudian disimpan. Nah, ini saya lanjut ke hari selanjutnya, hari kedua. Ini setelah hari berikutnya ya teman-teman, saya menggunakan botol air mineral yang sudah saya potong ini untuk menyaring minyak kelapanya. Kemudian botol seperti ini saya juga masih bingung mau pakai apa karena ini saya kontenkan dadakan ya, bikin minyak kelapa. Kebetulan dikasih kelapa 2 butir atau 2 gelundung, saya gunakan untuk praktek membuat minyak VCO. Sebetulnya dulu saya pernah sering membuat ya teman-teman, karena lama nggak bikin, jadi ya sudah lupa ingat. Kemudian kalian bisa saring menggunakan tisu dan kapas. Hal ini akan sedikit lama ya teman-teman, karena tingkat kekentalannya ini benar-benar kental, jadi netesnya itu sama ini. Nah, itu lihat, itu sudah terpisah dari putih-putihnya itu. Nanti putih-putihnya itu digoreng, nanti jadi minyak kelapa yang kuning itu ya teman-teman, jadi berubah minyak kelapa yang kuning itu. Kalau yang kayak gini VCO nya keluar, jadi nggak ada digoreng, nggak ada direbus ya teman, tanpa goreng tanpa rebus. Ini udah keluar, ini udah yang bening, ini udah VCO ini. Nah, ini diambil pelan-pelan untuk selanjutnya disaring menggunakan ini, karena saya tidak memiliki kasa food atau yang khusus untuk menyaring kopi atau menyaring makanan, itu harusnya pakai itu. Jadi ini saya menggunakan tisu biasa, kemudian saya lapis dengan menggunakan kapas. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya saat penyaringan. Ini sangat lama sekali teman-teman. Nah, itu sudah mulai menetes. Ini kelihatannya memang belum bening ya teman-teman, nanti didiamkan lagi 1 hari, nanti bisa jadi bening. Dan yang bagian dapatnya ada di bawah. Nah, tadi ampas dari putih-putihnya tadi itu, ini saya goreng ya teman-teman. Jadi wajan penggorengan itu dipanaskan, kemudian ampas daripada minyak yang putih tadi dimasukkan ke sini, kemudian ditunggu sampai agak menguning, jadilah minyak kelapa yang kuning. Nah, ini jadinya seperti itu, jadinya merundul ini kalau di daerah saya ini dinamakan merundulnya ini dinamakan blondo ya teman-teman. Ini dimakan juga enak gitu, jadinya minyak seperti minyak goreng biasa teman-teman, tapi ini dari kelapa. Oke, kurang lebih cara pembuatannya seperti ini. Nah, ini udah matang, udah menjadi minyak. Ini nanti tinggal disaring ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini. Nah, setelah semuanya proses penyaringan sudah, ini yang tadi ada kesalahan teknis, jadinya seperti ini ya, tinggal segini ya teman-teman. Ini putih seperti ini, masih putih seperti putih susu seperti ini. Nanti dia masih mengendap lagi ya teman-teman. Nanti yang di atas itu VCO nya, yang di bawah endapan mungkin masih ada kadar airnya. Ini cukup didiamkan aja selama 1 hari, kemudian nanti udah terlihat 1 atau 2 hari. Kemudian yang di dalam gelas kecil kuning, warna kuning itu adalah minyak kelapanya. Nah, akan bisa menggunakan jarum suntik seperti ini untuk mengambil yang paling bening dulu ya teman-teman. Sebetulnya tidak usah diambil juga nggak apa-apa, karena besoknya itu akan terpisah sendiri.
karena ini saya mau kasih tempat botol lain, jadi saya pisahkan menggunakan cara menggunakan pakai suntikan ini ya teman-teman. Nah ini yang tadi udah saya saring, nah bisa saya pisahkan. Nah kalau udah seperti ini yang di bagian atas tinggal VCO nya aja kan, tetapi masih ada kadar airnya sedikit, makanya saya pisahkan ini untuk saya tempatkan di botol yang lebih kecil, kurang lebih seperti itu. Nah setelah saya pisahkan kurang lebih jadinya seperti ini. Minyak kelapanya saya kasih botol ini ya, karena ada kesalahan teknis di sebelumnya, makanya tinggal atau jadinya hanya sedikit seperti ini ya teman-teman, karena tersenggol dan tumpah. Nah ini didiamkan lagi nanti putih sendiri ya teman-teman, jadi bukan berarti gagal kalau keruh itu, karena nanti ya Anda masih mengendap lagi yang di bagian atas itu yang benar-benar murni dan wangi, nanti bisa dipisahkan lagi, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu video dari saya. Nah, semoga menambah pengalaman kalian yang berada di rumah atau menambah pengetahuan kalian yang sekiranya jauh dari kota. Terapi kesehatan menggunakan VCO kalian bisa membuatnya sendiri tanpa harus jauh-jauh ke kota untuk membeli minyak kelapa murni ya teman-teman. Lupa klik tombol like apabila kalian menyukai konten saya yang sekiranya bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa klik tombol subscribe bagi kalian pendatang baru untuk mengetahui konten-konten menarik berikutnya. Oke ya teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian semua, menambah wawasan dan ilmu buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.